Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi di channel Syaiful. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi persiapan TAS, yaitu pada kelas 12 semester 1 untuk mapel matematika wajib. Di video yang pertama ini kita akan lebih fokus di materi dimensi 3. Ada 10 soal nanti yang akan kita bahas. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Jika panjang diagonal bidang suatu kubus 6 cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah titik-titik. Oke. Perhatikan di sini ada diagonal bidang kubus ya. Kita tahu bahwa kubus itu rusuknya sama ya. Jadi kita misalkan ada kubus dengan rusuk A, maka diagonal bidangnya adalah A akar 2 gitu kan ya. Kemudian diagonal ruangnya adalah A akar 3. Nah, di sini diagonal bidangnya adalah 6 cm, maka A akar 2 itu sama dengan 6, sehingga A-nya atau rusuknya itu sama dengan 6 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, maka kita kalikan akar 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2 itu 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3 akar 2 cm. Nah, ini adalah rusuk. Kemudian yang ditanyakan adalah diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya adalah A akar 3. Maka kita masukkan A-nya 3 akar 2 kalikan akar 3. Itu sama dengan 3 akar 6 cm. Nah, ini adalah diagonal ruang kubus yang diketahui diagonal bidangnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini mulai meningkat. Sebuah kubus ABC DFGH dengan panjang AC 10 cm, maka luas bidang BDHF. Oke. Kita gambarkan di sini ada kubus ABCDEFGH, kemudian di sini ada bidang diagonal ya. BDHF ini adalah bidang diagonal di mana terdiri dari diagonal bidang dan rusuk. Nah, rusuknya di sini 10, maka ini adalah 10, ini 10. Bidang BDHF ini adalah persegi panjang ya. Kemudian di sini alasnya ini adalah diagonal bidang, di mana diagonal bidang tadi jika rusuknya A, maka diagonal bidangnya adalah A akar 2. Berarti di sini 10 akar 2. Nah, luasnya bagaimana? Luasnya diagonal bidang itu kan panjang kali lebar, persegi panjang. Diagonal bidangnya A akar 2 kalikan rusuknya A. Berarti A-nya 10 akar 2 kali 10, 100 akar 2 cm persegi. Nah, ini untuk yang soal nomor 2. Langsung kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, suatu limas teratur T ABCD dengan AB 6 dan TA 3 akar 3. Nah, limas teratur berarti alasnya sama, persegi ya. 6. Kemudian TA-nya 3 akar 3. 3 akar 3. Rusuk tegaknya itu 3 akar 3. Ini harusnya ABCD ya, sorry. ABCD. Oke, sekarang sudah. Yang ditanyakan volume limas. Volume limas itu rumusnya adalah sepertiga kalikan luas alas kali tinggi dari limasnya. Sepertiga, luas alasnya berbentuk persegi, berarti tinggal 6 kuadrat tingginya. Nah, tingginya ini yang harus kita tentukan dulu karena tinggi limasnya di sini tidak diketahui. Oke, tinggi limas, kalau kita tarik garis ke sini, dia akan memotong di alas limas, yaitu di perpotongan dari kedua diagonalnya ya. Sehingga ini siku-siku nantinya. Anggaplah di sini U, AUT. AC itu adalah diagonal bidang dari alas limas, yaitu persegi. Kalau sisinya 6, maka diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Karena AU itu separuhnya,
Maka kalau kita gambarkan AO, T, sini A. TO, nah itu yang dicari. AO setengah dari diagonal bidang, berarti ini adalah 3 akar 2. A, TA, 3 akar 3. Nah, TO-nya yang kita cari tingginya. Nah, sebelum menjawab ini, untuk Pitagoras ajaib, nah, kita ingatkan kembali supaya kita tidak menggunakan rumus yang kuadrat-kuadrat itu ya. Jika ada A akar E, kemudian di sini A akar Y, maka diagonal sisi miringnya adalah A akar X plus Y. Nah, ini kan penjumlahan, sisi miringnya itu adalah penjumlahan dari akar di sisi-sisi siku-sikunya. Nah, kalau di sini 3 akar 2, di sisi miringnya 3 akar 3, berarti di sini 3 akar berapa? 3 akar 2 tambah ini sama dengan ini, 3 akar 1. Atau tinggal dikurangkan ya, 3 dikurang 2, 1. Berarti ini sama dengan 1/3 kalikan 6 kuadrat kalikan 3. Nah, coret. Maka hasilnya 36 cm kubik. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Diketahui kubus AB, CD, F, G, H, titik P dan Q masing-masing merupakan titik tengah BC dan EH. Oke, kita ilustrasikan seperti ini. Oh, ini ada pilihan-pilihannya, maka kita ilustrasikan. Kubus AB, CD, E, F, G, H, titik P masing-masing merupakan titik tengah BC. P titik tengah BC, kemudian EH titik tengah dari Q titik tengah dari EH. Nah, pernyataan yang benar, kita lihat satu persatu ya. PQ tegak lurus AD. AD itu yang mana? Yang ini. Apakah tegak lurus? Tidak. PQ sejajar AG. AG itu adalah diagonal ruang ya. Dia berpotongan di sini. Berarti tidak sejajar. Kemudian PQ bersilangan dengan EH, tidak. Nah, dia berpotongan di EH. PQ sejajar dengan CH. Apakah sejajar dengan CH? Ya. PQ sejajar dengan CH. Jadi jawabannya yang D, yang E gak usah karena sudah diketahui hasilnya di D. Kita lanjut ke soal yang kelima. Cepat aja ya kita membahasnya. Jika titik O adalah titik tengah garis PQ pada limas, maka jarak antara T dan titik O. Nah, di sini ada limas dengan, berarti ini beraturan ya. Sini 4 berarti di sini 2, di sini 2 masing-masing. Jarak titik T dan O. Nah, ini adalah jarak titik dan titik pada dimensi 3, ruang dimensi 3. Karena di sini 6, maka TO-nya dengan segitiga siku-siku yang tadi ya. A akar X, A akar Y, A akar X plus Y. Berarti kalau di sini AX dikurangkan. Kalau yang diketahui adalah simirnya, maka kita kurangkan. Nah, 2 ini adalah 2 akar 1. 6 ini 2 akar berapa? Nah, jadi bilangan pokoknya supaya sama. 6 itu 2 kali 3, 3 itu akar 9. Berarti 9 dikurang 1, 8. Maka di sini TO-nya itu sama dengan 2 akar 9 dikurang 1, 8. Nah, 8 sendiri itu 4 kali 2. Akar 4 itu 2 kali 2, 4 akar 2 cm. Nah. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Pada kubus ABC DFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik A ke garis CE adalah
Nah, ini ilustrasinya ya. Ini rusuknya 6, berarti AC-nya 6 akar 2. Ini 6 akar 2, kemudian AI-nya 6. CE adalah diagonal ruang, berarti 6 akar 3. Nah, perhatikan di sini. Ini perbandingan pada segitiga siku-siku, ini sudah dipelajari di kelas 9 sebenarnya. Jika di sini A, kemudian di sini B, kemudian sisi miringnya adalah C, kemudian X yang ada di sana. X-nya itu sama dengan perkalian sisi siku-sikunya dibagi dengan sisi miring. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 9 ini. Nah, jadi ini merupakan salah satu dasar yang harus dikuasai untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal-soal dimensi 3. Selain Pitagoras sakti yang tadi itu untuk segitiga siku-siku A akar X, A akar Y, dan A akar X plus Y. Oke, berarti untuk yang ini AP ya. AP, karena jarak titik A ke garis CE itu adalah garis yang tegak lurus dengan CE yang ditarik oleh dari titik A, gitu kan? Karena yang ditanyakan dari titik A, maka tarik garis yang tegak lurus dengan CE, proyeksi itu namanya. Maka AP sama dengan, karena ini siku-sikunya ya, AEC itu adalah siku-siku sama seperti yang ini, maka ini perkalian sisi siku-sikunya 6 akar 2 dibagi sisi miringnya 6 akar 3. Oke, 6-nya coret, kemudian kalikan akar 3 per akar 3 untuk merasionalkan, berarti 6 dibagi 3, 2 akar 6 cm. Nah, ini untuk jarak titik ke garis. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Ini tentang apa? Diketahui kubus ABCDFGA dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik Q adalah titik potong diagonal ABCD, jarak B ke QF adalah Q adalah titik potong diagonal ABCD. Nah, rusuknya 6. Sama dengan yang tadi ya, ini mirip-mirip. Di sini 6. Di sini 6. Rusuknya. BD adalah diagonal bidang. Karena di sini Q ya. Q apa O itu yes, itulah. BQ ini sama dengan separuhnya. 3 akar 2. Kemudian di sini 6. FQ. Nah, 6 itu adalah 3 akar berapa? 3 akar 4. Karena 3 kali 2 ya kan. 3 akar 4, 3 akar 2. Maka sisi miringnya kan dijumlahkan yang ada di dalam akar itu. Berarti ini adalah 3 akar 6. Nah, anggaplah di sini O. Maka BO sama dengan perkalian dari sisi siku-sikunya. 3 akar 2 kalikan 3 akar 4 atau 6 dibagi sisi miringnya 3 akar 6. Coret, coret. Ini coret juga. Akar 3, maka kalikan akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 itu 3, 6 dibagi 3 itu 2 akar 3 cm. Nah, ini juga jarak titik ke garis. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Diketahui limas beraturan TABCD dengan PQRS adalah persegi yang memiliki panjang rusuk 4 dan rusuk tegaknya 6. Jarak titik B ke DT. Oh, ini juga jarak titik ke garis. Panjang rusuk alasnya ya. Alasnya persegi ABCD ini ya. TABCD dengan ABCD adalah persegi. Berarti di sini rusuknya 4. Kemudian rusuk tegaknya 6.
Karena alasnya persegi, maka BD, diagonal bidang dari persegi ini, berarti 4 akar 2. Oke ya? 4 akar 2. Sehingga masing-masing di sini adalah 2 akar 2. Rusuk tegaknya 6. 6 itu berarti 2 akar berapa tadi? 2 kali 3 berarti 2 akar 9. Maka TP-nya adalah akar 9 sisi miring dikurang akar 2, 2 akar 7. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik B ke DT. B ke DT. Udah. Karena jarak itu adalah jarak yang ditarik dari titik B, kemudian tegak lurus dengan DT. Proyeksi terhadap garis itu, maka ketemunya di O. Maka BO itu yang harus kita cari. Nah, sekarang kita pandang segitiga. Yang kita lihat adalah segitiga BDT ya. BDT. Luas segitiga itu rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Alasnya yang pertama kita pakainya yang BD, setengah kali BD kalikan TP sama dengan setengah kali alasnya kita pakai yang PD. TD kalikan BO. Nah, nanti BO ini yang harus kita cari. Nah, kita coret dulu. BD-nya 4 akar 2. TP-nya tadi berapa? 2 akar 7. TD itu 6. Rusuk tegak ya. BO. 6 dibagi 2, 3. Maka BO-nya sama dengan 4 akar 2 kali akar 7 akar 14 dibagi 3. Nah, ini adalah jarak titik B ke DT. Jadi menggunakan bantuan luas segitiga. Kita lanjutkan ke soal yang ke-9. Ini seperti ini sudah masuk ke jarak titik dengan bidang. Jarak H ke bidang ACF pada kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya P adalah, nah, panjang rusuknya P. ACF itu adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi di mana sisi-sisinya merupakan bidang, diagonal bidang dari sisi-sisinya. Berarti ini P akar 2. Nah, ED ini juga salah satu dari diagonal bidang, berarti P akar 2. Nah, sekarang kita lihat segitiga ini ya. Ini Q lah. BQ di sini O. Maka yang ditanyakan jarak H ke bidang ACF. Berarti jarak H ke bidang ACF itu dicari yang diproyeksikan terhadap bidang ini. Sehingga garis yang tegak lurus dengan bidang ini adalah garis HO. Gitu ya, menembus ke B sehingga HB itu adalah diagonal ruang. Kita tuliskan di sini HB-nya berarti kalau rusuknya P, maka diagonal ruangnya P akar 3. Yang dicari adalah HO. HO sama dengan berapa? Nah, untuk dapat mengetahui HO, maka kita perlu mencari BO. BO ya. Nah, BQ-nya sama dengan berapa BQ-nya? BQ-nya adalah separuh dari diagonal bidang. Berarti BQ di sini adalah setengah P akar 2. Kemudian FB itu sama dengan P ya. P sama dengan setengah P akar 4. Karena akar 4 itu 2 dibagi 2 sama dengan P. Ini supaya bilangan pokoknya sama dengan ini. Maka FQ-nya ya.
FQ sama dengan berapa? Ya tinggal kita jumlahkan. Karena FQ itu adalah segitiga siku-siku dari FBQ. Berarti setengah P akar 4 tambah 2, 6. Nah, maka sekarang kalau kita pandang segitiga BFQ, maka dari segitiga BFQ ini, BO-nya sama dengan apa tadi? Sisi siku-siku dibagi sisi miring ya. Sisi siku-sikunya adalah setengah P akar 2 kalikan setengah P akar 4, ya P itu sendiri, dibagi dengan sisi miringnya adalah setengah P akar 6. Coret setengah P akar 2 dibagi akar 6 itu dapatnya akar 3. Maka kalikan akar 3 per akar 3, BO-nya sama dengan sepertiga P akar 3. Nah, itu BO. Karena HB-nya P akar 3, maka HO-nya sama dengan ya HB dikurangi BO gitu kan. HB-nya P akar 3 dikurangi sepertiga P akar 3, sisanya ya 2 per 3 P akar 3. Jarak titik terhadap bidang. Soal yang terakhir. Pada kubus ABC DFGH, titik KL dan M berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Jarak antara bidang AFH dan KLM. Nah, ini jarak bidang ke bidang. Oke, sekarang ini perhatikan ya. Sudah kita ilustrasikan gambarnya di sini. Untuk jarak antara bidang AFH dan KLM, maka itu adalah jarak ini. Jarak UKI ini. Ya kan? Dan UKI itu merupakan beberapa bagian dari diagonal ruang CE. Karena di sini rusuknya belum ditentukan, maka kita tentukan ya, kita ambil 2A supaya separuhnya nanti kan tidak pakai setengah-setengah. 2A berarti diagonal bidangnya adalah 2A akar 2. 2A akar 2. Sehingga EP ini adalah A akar 2. Ini 2A ya di sini. 2A karena rusuk. Kemudian 2A itu bisa kita tuliskan menjadi A akar 4. Sehingga AP-nya berapa? AP-nya sama dengan A akar 6 ya. 2 tambah 4 sisi miringnya. Nah, sekarang IO yang kita cari. Dari segitiga AEP, maka bisa kita tentukan EO sama dengan perkalian sisi siku-siku dibagi sisi miringnya ya. A akar 2 kalikan A akar 4 atau 2A dibagi sisi miringnya A akar 6. AP A akar 6. A coret, akar 2 dengan akar 6 hasilnya akar 3. Kita rasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya 2 per 3 A akar 3. Nah, ini dari segitiga AIP. Kemudian untuk yang KLM ya, KLM. Titik K masing-masing separuhnya di tengah dari BC. Berarti di sini A, kemudian CL-nya juga A ya, berarti C ini O, di sini Q, P, di sini R. CR. Nah, CR-nya berapa? Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini adalah berarti kalau di sini separuhnya. Nah, berarti diagonal bidang AC ini kan dibagi menjadi 4 bagian ya. Dibagi menjadi 4 bagian sehingga
Kalau diagonal bidangnya adalah 2A akar 2 dibagi 4 berarti setengah A akar 2. Di sini CR-nya. CR-nya ini setengah A akar 2. Paham ya? Ini sisinya 2A, rusuknya 2A, diagonal bidangnya 2A akar 2 dibagi 4 setengah A akar 2. Kemudian CQ-nya yang harus kita cari. CM berapa CM? CM-nya A, karena separuhnya dari CG. Kemudian sekarang kita cari RM. Nah, RM. A itu sama dengan setengah A akar berapa? Akar 4. Sehingga RM itu sama dengan sisi miring dari segitiga RCM. Berarti RCM-nya itu sama dengan akar setengah A akar 2, setengah A akar 4. Maka RM-nya setengah A akar, sisi miring berarti kita jumlahkan dari akar-akar ini, setengah A akar 6. Nah, sekarang kita pandang segitiga RCM. RCM segitiga siku-siku. Maka, untuk mencari CQ, sama dengan yang EO tadi ya, perkalian sisi siku-siku dari RCM berarti setengah A akar 2 kalikan CM-nya setengah A akar 4 atau A dibagi sisi miringnya dari MR setengah A akar 6. Nah, coret setengah A, kemudian akar 2 dengan akar 6 bisa coret sisa akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah sepertiga A akar 3. Nah, yang dicari adalah OQ. Nah, OQ itu sama dengan diagonal bidang. Kalau rusuknya 2A, maka diagonal ruang. Nah, diagonal ruangnya berarti 2A akar 3 dikurangi OE atau EO 2/3 akar 3 terus dikurangi dengan yang CQ ini sepertiga A akar 3. Nah, 2/3 tambah sepertiga itu kan 1. 2A akar 3 dikurangi A akar 3 hasilnya A akar 3. Nah, ini adalah jarak bidang dengan bidang. Nah, ini adalah soal terakhir yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Jika tidak keberatan, silakan klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.